Lo tau gak sih ada orang yang bikin makam paling ribet di dunia biar hartanya gak dicuri, Zat? Loh. Kok bisa gitu, Zon? Jadi saking maruknya bukannya diwarisin aja ke keluarga, malah lebih pilih dikubur aja bareng orangnya. Jadi kalau makam pengen disembunyiin itu, paling banter kan dikubur aja gitu dalam-dalam ya kan. Nah ini unik banget nih, gue ceritain dari atas sampai ke makamnya. Yang pertama dari permukaannya. Dia itu bikin gundukan seolah-olah kayak bukit alami atau lahan kosong biasa lah. Bahkan kadang juga sampai ditamin pohon-pohon atau rumputan liar gitu. Terus tahap kedua nih, beberapa meter di bawah permukaan tanahnya dikasih campuran kapur, tanah liat, dan air rebusan bekas ketan supaya ngebentuk lapisan yang keras dan tahan air, Cet. Jadi air hujan gak bakal ngerembes tuh ke bawah. Baru sampai tahap ini aja, Cet, perampok butuh waktu berhari-hari buat ngelubangin lapisan beton itu. Walaupun udah pakai linggis gitu-gitu ya. Terus yang ketiga nih, ada lapisan jebakan pasir mengalir atau the Giza System namanya. Jadi ya di bawah lapisan betonnya itu ada ruangan gede banget yang diisi bertonton pasir. Dan itu bukan pasir biasa sih. Sebelum dimasukin, pasir itu dipanggang dulu sampai bener-bener kering dan halus supaya teksturnya itu licin dan gak bakal ngegumpel mau sampai ribuan tahun terkubur pun. Dan ya bener, biar pas digali itu dia langsung merosot semua pasirnya kan ke galiannya itu. Dan walaupun pasir-pasirnya itu diambil gitu, dikeluarin pas gali, pondasi beton tadi kan pasti bakal roboh. Terus jangan mikir jebakannya cuma di situ doang, Zat. Masih ada lagi. Apa tuh jebakannya? Jadi di sela-sela pasirnya itu dikasih banyak bongkahan batu granit atau marmer yang beratnya bisa sampai ratusan kilo. Bisa ketiban ya orang kali. Nah, jadi antara ketiban atau misalkan pas lu gali nih, lu taruh kayu gitu, sanggahan lah di samping-sampingnya supaya nggak ngalir gitu ya. Batunya itu tetap ngalir ke bawahnya. Jadi tetap ngalangin, akhirnya ngeblok. Terus misalnya lu bisa ngelewatin jebakan pasir itu. Biasanya itu di bawahnya bakal dikasih makam palsu sih. Ya kan, yang isinya ya barang-barang yang berharga dikit lah gitu. Ya buat ngecoh lah ceritanya. Terus di bawahnya itu dikasih lapisan beton lagi. Dan biasanya kalau udah mau nyampe ke peti aslinya, ada lapisan lain lagi namanya lapisan arang. Yang fungsinya itu buat nyerap kelembapan dan bau. Buat mastiin mayat dan barang berharga di dalamnya tetap awet selama ribuan tahun sih. Oke, lanjut lagi nih ya. Di balik beton itu, Zat, ada sistem pasir yang sama lagi. Jadi bener-bener double proteksi 2 kali, Pak. Nah, baru akhirnya lu sampai ke ruangan utama makamnya tuh. Yang kelihatan lah dindingnya itu dilapisin perunggu biasanya yang kuat. Di ruangan itu ya udah isinya udah harta karun apa sama peti khusus. Nah, kenapa khusus? Karena petinya itu berlapis-lapis ya. Jadi bisa 5-7 lapis mungkin petinya. Jadi ya saking ribetnya, bahkan pas ngebangunnya udah banyak makan korban dia itu. Dan yang gue ceritain ini bukan cuma blueprint atau desain doang ya, tapi bener-bener makam yang dibikin sama pejabat-pejabat tinggi dari negara Chu. Makanya disebut Guo Junju Tom, atau artinya makam penguasa dari negara Chu. Tapi sebenarnya ini bukan karena dia pelit sih, tapi mereka percaya kalau harta itu dicuri, perjalanan mereka ke akhirat bakal gagal total. Terus kok ini bisa ketemu? Nah, biasanya ini ditemuinnya secara nggak sengaja, tapi setelah beribu-ribu tahun, Zat. Kayak pas pembangunan jalan tol atau saluran air. Jadi biasanya bakal digali yang lebar banget, ngelebihin makamnya, sama pasirnya disedot biasanya. Tapi pakai alat-alat zaman sekarang.